Oke, selamat datang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar sebuah panduan bertahan hidup di dunia digital. Sumbernya dari e-book Surviving a Ransomware Attack with Azure Site Recovery. Anggap aja ini semacam peta darurat buat Anda buat ngadepin salah satu ancaman siber paling ngeri saat ini. Coba dibayangin skenario terburuknya. Anda udah pasang antivirus paling canggih, firewall paling kuat, pokoknya semua sistem pertahanan udah lengkap. Tapi, tahu-tahu suatu pagi seluruh jaringan Anda lumpuh total. Nah, ini dia pertanyaan kritis yang bakal coba kita jawab. Oke, kita langsung aja masuk ke skenario yang ada di buku ini. Kita di sini nggak ngomongin virus biasa ya. Ini adalah serangan Zero Day. Artinya, para penyerang ini memanfaatkan celah keamanan yang bahkan belum ketahuan sama si pembuat softwarenya. Nah, ini dia sebabnya kenapa pertahanan terbaik sekalipun bisa aja jebol. Nah, yang bikin ngeri itu, senjatanya bukan malware atau virus yang rumit. Serangan ini justru pakai alat yang sah, yang ada di setiap sistem Windows, namanya PowerShell. Skrip ini dieksekusi pakai kredensial administrator yang udah dicuri. Ya karena pakai alat yang sah, sistem keamanan seringkali jadi buta, nggak ngelihat ini sebagai ancaman. Serangan ini targetnya bukan cuma file-file kerja biasa, bukan. Targetnya itu jauh lebih vital. Penyerang langsung menusuk ke jantungnya jaringan, yaitu domain controller. Tujuannya buat mengenkripsi seluruh database Active Directory dan folder SYSPOL. Ini tuh ibaratnya kayak melumpuhkan menara kontrol di bandara. Semua operasi langsung berhenti total. Dan, ya, inilah hasilnya. Karena serangannya ini nyamar jadi aktivitas admin yang normal, semua lapisan pertahanan standar jadi nggak berguna. Windows Defender, ATP, bahkan fitur ransomware protection, semuanya dilewatin gitu aja. Hasil akhirnya, bencana. Infrastruktur inti Anda terkunci rapat dan nggak bisa dinyalain lagi. Nah, pas sistem utama udah lumpuh total, disinilah strategi pertahanan inti dari buku ini mulai berperan. Jadi fokusnya bukan lagi tentang mencegah serangan masuk, tapi tentang gimana caranya Anda bisa bangkit lagi secepat mungkin setelah serangan itu berhasil. Konsep utamanya adalah replika air-gapped. Coba bayangin ini kayak ruang panik digital atau tombol darurat. Ini adalah salinan sistem Anda yang bersih, yang disimpan di lokasi terpisah. Dalam kasus ini, di Azure, dan yang paling penting, sama sekali nggak terhubung ke jaringan utama Anda. Jadi, kuncinya ada di strategi 3 langkah ini. Pertama, Anda terus-terusan mereplikasi server Anda ke Azure. Kedua, nah ini yang paling penting, Anda jaga supaya replika itu tetap terisolasi atau air-gapped. Ketiga, pas serangan terjadi, Anda tinggal aktifin salinan bersih ini di cloud, jadi sistem yang terinfeksi bisa diisolasi dan ditangani belakangan. Penulis buku ini menekankannya dengan sangat jelas. Saya kutip ya. Secara sederhana, ini berarti Anda harus menyimpan salinan cadangan dan replika Anda secara offline. Isolasi, itu kuncinya. Tanpa isolasi, cadangan Anda pun bisa ikut terenkripsi bareng sama sistem utama. Tapi, mungkin ada yang bertanya, apa benar pertahanan standar itu gak cukup? Nah, untuk menjawabnya, buku ini menyajikan hasil simulasi yang sangat jelas. Yuk kita lihat seberapa efektif, atau mungkin nggak efektif pertahanan biasa kalau dihadapkan dengan ransomware yang udah dikenal. Slide ini nunjukin sebuah paradoks dalam keamanan cyber modern. Di satu sisi, kalau aktif, Windows Defender itu 100% efektif ngelawan ancaman yang dikenal. Tapi masalahnya, skenario serangan yang kita bahas di awal tadi itu bukan ancaman yang dikenal, itu adalah penyalahgunaan akses admin yang sah. Dan disitulah pertahanan canggih ini jadi buta. Jadi intinya begini, ketika serangan yang canggih itu berhasil menembus pertahanan, satu-satunya langkah yang tersisa adalah pemulihan. Tapi, bagaimana cara Anda memulihkan sistem? Nah, itu yang menentukan segalanya. Salah pilih langkah bisa berakibat fatal. Disinilah banyak orang bisa salah langkah. Plan failover kedengarannya kan pilihan yang logis, tapi ini justru jebakan. Opsi ini bakal menyalin file-file yang udah terenkripsi ke cadangan Anda. Fatal banget. Satu-satunya pilihan yang aman adalah failover now, di mana Anda bisa kembali ke titik waktu sebelum serangan terjadi. Jadi data yang Anda pulihkan dijamin bersih. Dan inilah kekuatan sebenarnya dari strategi ini. Pemulihan itu nggak diukur dalam hitungan hari atau minggu. Dengan replika air-gapped di Azure Site Recovery, Anda bisa kembali online dan beroperasi hanya dalam hitungan menit. Ini adalah perbedaan antara sekedar gangguan kecil dan kebangkrutan bisnis. Oke, kita masuk ke bagian akhir. Setelah serangan terjadi, teknologi itu cuma setengah dari cerita. Elemen manusianya dan tekanan untuk membuat keputusan yang tepat di saat genting, itulah yang jadi faktor penentu. Buku ini ngasih peringatan yang cukup keras. Titik pemulihan Anda yang bersih itu adalah sumber daya yang terbatas. Sementara sistem utama Anda lumpuh,
Proses replikasi yang terus jalan bakal mulai mengganti salinan bersih Anda dengan data yang sudah terenkripsi. Anda cuma punya jendela waktu yang sangat sempit untuk bertindak, sebelum cadangan Anda jadi nggak berguna sama sekali. Jadi, mari kita akhiri dengan pertanyaan ini. Ini bukan lagi soal jika serangan terjadi, tapi kapan? Saat di layar Anda muncul pesan tebusan dan Anda sadar bahwa setiap jam yang berlalu membuat pemulihan makin mustahil, apakah Anda sudah punya rencana yang jelas dan teruji? Karena jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menentukan segalanya.